Film ini berlatarkan di sebuah pemukiman terpencil di Inggris. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Margaret Lea, seorang jurnalis sekaligus penulis. Ia mendapat pekerjaan menulis biografi seorang penulis terkenal. Sebut saja namanya Via. Via merupakan penulis senior yang sudah tua dan sedang berjuang melawan sakit. Kemudian Lea bertanya, apa alasan Via memilihnya melakukan pekerjaan ini? Ternyata Via menyukai artikel Lea yang membahas karakter anak kembar hasil tulisannya. Sebelum melakukan wawancara, Via menjelaskan bahwa biografi ini sangatlah penting dan harus secepatnya diselesaikan. Singkatnya, Lea pun memulai wawancara dengan menanyakan nama asli Via, yang ternyata nama aslinya adalah Adeline. Kemudian, Lea menanyakan hal-hal pribadi lainnya. Lea merasa penasaran kenapa Via mengganti namanya. Lalu Via pun mulai bercerita bahwa ia dibesarkan di sebuah rumah yang berjarak 8 km dari rumahnya sekarang. Rumah itu bernama Angelfield, yang dikenal sebagai rumah berhantu. Via tinggal di rumah itu hingga usianya 17 tahun, sebelum akhirnya rumah itu hangus terbakar. Peristiwa itu dimuat di berbagai koran saat itu. Sebagai bukti tambahan, Via memperlihatkan tangannya yang terdapat bekas luka terbakar. Informasi mengenai kebakaran mengakhiri sesi wawancara pertama. Malam harinya, Lea mendapat clipping koran soal kehidupan Via. Di sana terlihat foto Via semasa remaja, yang dulunya bernama Adeline. Saat mengambil pulpen, Lea menemukan gelang berliontin hati yang ada di tas pensilnya. Hingga kemudian, ia dikejutkan suara misterius dari luar rumah. Saat dilihat dari jendela, tak ada siapapun di sana. Lea sempat teringat dengan seorang anak yang memakai gelang berliontin hati. Namun tidak diketahui siapa anak itu. Esok hari sebelum melakukan wawancara, Lea ditemui seorang dokter bernama Clifton. Ia merupakan dokter pribadi Via. Clifton menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Via yang menderita penyakit kanker. Via ingin Lea mengetahui hal ini supaya ia bisa segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, sesi wawancara berikutnya pun dimulai. Via mengatakan cukup senang dengan sesi wawancara pertama karena Lea tidak menanyakan kenapa di novelnya The 13 Tale hanya ada 12 kisah, sedangkan jurnalis lain selalu menanyakan hal ini. Sehingga Lea pun ikut bertanya, kenapa isi novel Via itu hanya berisi 12 kisah, tidak sesuai dengan judulnya The 13 Tale, yang artinya adalah kisah ke-13. Why are there only 12? Shall we get started? Seketika Via mulai bercerita, di mana semua bermula saat wanita bernama Isabel pulang kembali ke rumah orang tuanya yang sudah meninggal bernama Angelfield. Setahun lamanya Isabel telah meninggalkan rumah itu. Dan kali ini, Isabel pulang membawa bayi perempuan kembar. Mereka bernama Adeline dan Emmeline. Sesampainya di rumah, Isabel terburu-buru ingin bertemu kakaknya bernama Charlie. Dua bayi kembar itu pun diserahkan ke asisten rumah tangga bernama Mrs. dan John. Isabel pulang ke rumah ini dikarenakan suaminya bernama Roland tewas dalam perang. Angelfield ini bukan rumah sembarangan. Rumah ini milik konglomerat bernama Angelfield Senior yang meninggal secara misterius bersama istrinya. Rumah ini dulunya memiliki puluhan asisten. Namun sepeninggal Angelfield, satu persatu asisten mengundurkan diri. Alasannya bukan karena uang atau karena situasi perang, tapi mereka tidak tahan dengan sikap Charlie yang misterius. Meski saudara kandung, Charlie dan Isabel lebih terlihat seperti sepasang kekasih. Semua itu tampak jelas dari sikap dan cara mereka berbicara. It's just you and me now, Charlie. You shouldn't have gone away for so long, Isabel. Isabel tidak pernah mau merawat anak kembarnya. Justru Mrs. dan John lah yang mengurus Adeline dan Emmeline. Singkat cerita, kedua anak kembar itu telah berumur 6 tahun. Namun sayangnya, mereka kurang mendapatkan pendidikan. Mereka tidak mengenal dunia luar dan hanya bermain di area rumah dan di sekitar hutan. Karena tak mendapat pendidikan, Adeline dan Emmeline tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga mereka sangat tidak terarah dan sangat. Adeline tumbuh menjadi sosok yang lebih dibandingkan dengan Emmeline. Kenakalan anak kembar ini mengundang keprihatinan tetangga mereka. Seorang wanita bernama Theodora memutuskan mendatangi rumah Angelfield. Wanita ini sempat bertemu si kembar, namun karena tak bisa diajak komunikasi, ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Saat di dalam, Theodora terkejut melihat rumah mewah itu sangat kotor.
Theodora berkeliling sambil memanggil pemilik rumah, namun tidak ada jawaban. Hingga tak lama, ia mendengar suara piano dan langsung mencari sumber suara itu. Seketika suara pianonya berhenti dan tidak ada orang yang memainkan piano itu. Theodora pun merasa bingung hingga tiba-tiba What's the matter, Miss Winter? menceritakan kisah itu seperti membuat Via kembali ke masa lalu. Sepertinya ia tahu seperti apa sakitnya pukulan itu. Karena melihat kondisi Via, Lea pun berinisiatif menyudahi wawancara. Namun ketika Via mulai merasa normal, cerita pun kembali ia lanjutkan. Setelah pemukulan itu, Theodora berada di dapur dengan perban di kepalanya. Di sana ada suaminya, seorang dokter bernama Mosley. Theodora menceritakan bahwa ia melihat bayangan putih sebelum dirinya dipukul, sehingga ada anggapan bahwa pelakunya mungkin adalah hantu. Namun setelah melihat kehadiran Isabel, Mosley pun curiga jika wanita inilah pelakunya. Melihat situasi yang terjadi dan melihat ada luka sayatan di tangan Isabel, ia langsung meyakini bahwa wanita ini memiliki penyakit mental dan memutuskan membawanya ke rumah sakit jiwa. Mosley meminta Charlie jangan dulu mengunjungi Isabel hingga kondisinya membaik. Sampai di sini, Via menghentikan ceritanya. Malam harinya, Lea tidak bisa tidur. Ia selalu teringat dengan anak berjaket merah yang selalu menghantuinya. Keesokan harinya, Lea bersantai di padang rumput, sekalian membaca kembali cerita Via yang ia tulis. Karena mulai penasaran, Lea mendatangi rumah Angelfield yang kini sudah terbengkalai. Meskipun bangunannya masih utuh, tapi hampir seluruh bagian rumah sudah hancur berantakan. Lea menelusuri rumah hingga naik ke lantai atas. Saat berada di salah satu lorong, hal yang mengejutkan pun terjadi. Siang harinya, wawancara kembali dilanjutkan. Setelah Isabel dibawa ke rumah sakit, Charlie semakin menutup diri. Charlie merasa hancur dan sikapnya semakin aneh. Sementara pengacara keluarga Angelfield meminta Dr. Mosley mencarikan seorang pengasuh profesional untuk mengurus Emmeline dan Adeline. Dan Mosley pun berhasil membawa seorang pengasuh bernama Hester. Mrs. pun menjelaskan kondisi di rumah itu, mulai dari sosok Charlie yang misterius hingga perilaku si kembar yang susah diarahkan. Si kembar ini tidak menyukai kehadiran Hester dan mereka tidak mau menemuinya. Mereka berharap Hester tidak tahan dan akan mengundurkan diri. Namun wanita itu tetap bertahan. Kehadiran Hester pun mulai berpengaruh. Kini ia mengontrol penuh aktivitas kedua anak kembar ini. Seiring waktu, Emmeline mulai menurut pada Hester. Sementara Adeline tetap susah diatur. Bahkan harus dipaksa masuk untuk belajar. Mungkin karena kecewa Emmeline kini menjadi penurut, Adeline pun tiba-tiba menusuk kaki Emmeline. Meskipun kakinya terluka, Emmeline tetap menyelesaikan pelajaran, sementara Adeline tidak mau belajar dan malah mencoret bukunya. Malam harinya, Lea kembali tidak tenang karena sosok anak kecil itu selalu mengusiknya. Kemudian, ia kembali mendengar suara-suara aneh di luar kamarnya. Namun saat dilihat, ia tak menemukan siapapun. Sesi wawancara berikutnya, Via kembali bertanya apakah Lea percaya pada hantu. Namun Lea bingung karena Via sudah menanyakan hal itu sebelumnya. Via kembali melanjutkan ceritanya, di mana ia sangat salut dengan pemikiran Hester yang sangat logis dan tak mau percaya soal hantu. Saat berbincang dengan Mrs., Hester melihat bayangan wanita berpakaian putih melintas. Meski sudah diberitahu itu adalah hantu penunggu rumah Angelfield, namun Hester tidak percaya dan malah meyakini itu adalah Emmeline. Bahkan saat diperlihatkan Emmeline dan Adeline ada di halaman rumah, Hester tetap tak mempercayainya. The ghost? Oh, don't be ridiculous, Mrs. Dunn. It's probably just... We've all seen her. Well, I haven't. And I certainly don't intend to. Setelah itu, Hester memeriksa seisi rumah. Sesampainya di lorong sebuah kamar, Hester mendengar suara hentakan dari lantai atas. Hester pun berlari mendatangi sumber suara itu.
hingga ia memasuki sebuah kamar kosong. Meski kosong, kamar itu sepertinya pernah ditinggali seseorang. Setelah itu, Hester melihat pintu lemari bergetar. Bukannya takut, ia malah mendekat lalu memeriksa isinya. Melihat tak ada perkembangan pada Adeline, Hester membahas hal ini dengan Dr. Mosley. Via mencurigai Hester dan Mosley berselingkuh. Singkatnya, mereka pun akhirnya memutuskan memisahkan saudara kembar itu. Dengan alasan penelitian, di hari pemisahan, Hester sengaja meminta Emmeline melipat pakaian, lalu menguncinya di kamar. Di tempat lain, John menangkap Adeline, yang kemudian dibawa ke rumah Mosley, yang nantinya akan dirawat oleh Theodora. Namun setelah pemisahan itu, situasi justru makin memburuk. Emmeline yang awalnya sudah normal, kini kembali mengulah, sementara Adeline menolak bicara dan tak mau makan. The twins were missing each other desperately. Hari-hari berikutnya, Emmeline tak mau makan sendiri dan harus disuapi, sedangkan Adeline sama sekali tidak mau makan. Suatu pagi, Hester melihat Emmeline berlari dengan bocah perempuan yang sangat mirip dengan Adeline. Hester langsung berlari ke rumah Mosley dan memarahinya karena mereka telah melepas Adeline. Namun Hester terkejut saat melihat Adeline ternyata ada di dalam kamar. Hester seketika panik karena bocah bersama Emmeline itu ternyata bukan Adeline. Mosley menenangkan Hester dengan memeluknya. Bahkan mereka sempat bermesraan sebelum akhirnya Theodora memergoki mereka. I'll speak to you later. Setelah ketahuan selingkuh, Hester pun menghilang, sama dengan Mosley yang tak pernah lagi terlihat, sehingga mereka diyakini telah pergi bersama ke Amerika. Beberapa tahun berikutnya, kedua saudara kembar ini mulai tumbuh remaja. Hari itu mereka menerima surat dari rumah sakit di mana Isabel telah meninggal dunia karena menderita berbagai penyakit. Seminggu kemudian, mereka mencium bau menyengat dari kamar Charlie. Ketika diperiksa, ternyata Charlie tidak menyentuh makanan yang ditinggalkan selama 1 minggu. Dan ia telah pergi entah kemana. Tidak ada yang tahu kemana Charlie pergi kecuali Adeline. Karena selama ini, Adeline diam-diam selalu mengikuti saat Charlie dan Isabel pergi ke hutan. Di dalam hutan itulah Adeline akhirnya menemukan mayat Charlie yang tewas karena bundir. Dan Adeline tidak memberitahu hal ini pada siapapun. Beberapa hari berlalu, Mrs. sebenarnya ingin melapor terkait hilangnya Charlie. Namun John melarangnya karena itu akan membuat mereka pusing berurusan dengan polisi, asuransi, dan lain-lain. Di usia yang semakin menua, Mrs. mulai pikun. Terkadang ia masih menganggap Charlie masih ada di rumah itu. Suatu hari, Mrs. terlihat ingin mengganti lampu di tangga. Namun sepertinya ia kesulitan melakukannya. Sementara Emmeline dan Adeline sedang bermain bulu tangkis. Hingga tak lama, mereka mendengar suara teriakan. Dan setelah diperiksa, ternyata Mrs. terjatuh dari tangga hingga terhempas ke dasar lantai. Momen berdarah ini menjadi akhir cerita hari itu. Malam harinya, Leah terbangun dari tidurnya karena kembali mendengar suara aneh di luar kamarnya. Seketika Leah terkejut melihat penampakan seorang wanita tua berbaju putih berjalan di halaman rumah. Namun karena penasaran, Leah pun memberanikan diri menemuinya. Setelah diikuti, wanita tua itu tampak histeris sambil menggaruk tanah. Sepertinya wanita ini adalah Emmeline. Emmeline? Keesokan paginya, Leah tak sengaja melihat Via berjalan menuruni tangga sambil membawa termos. Leah pun diam-diam mengikuti, hingga Via terlihat masuk ke sebuah kamar, menemui wanita tua yang Leah temui tadi malam. Dan bisa dipastikan, wanita itu adalah Emmeline. Siang harinya, Via kembali melanjutkan cerita. Hari itu, John membawa seorang pemuda bernama Ambrose yang akan ikut mengurus rumah. Namun Adeline tidak menyukai kehadiran pria ini dan merasa tidak memerlukan perannya. Seiring waktu, Adeline kini telah berubah dan mulai patuh pada John. Bahkan ia selalu ingin diajari cara memotong tanaman topiary. Adeline sangat menyukai pekerjaan ini. Hingga suatu hari, sebuah insiden kembali terjadi. Adeline tidak menemukan tangga. Kemudian Ambrose memberitahu bahwa John sedang memakai tangganya. Where's the ladder? Mr. Digance took it.
round the back fixing the guttering. Namun saat akan mengambilnya, Adeline melihat John telah tersungkur dengan luka di kepalanya. Sepertinya ia tewas terjatuh dari tangga. Via meyakini bahwa tangga itu telah disabotase seseorang. Sontak Leah pun bertanya, siapakah yang melakukan itu? Namun Leah dilarang mengajukan pertanyaan. Who? We said no questions. Di sini Leah mulai curiga bahwa Via lah yang menghabisi John saat itu. Via pun melanjutkan cerita, di mana suatu hari ia ingin memberitahu polisi dengan berbohong jika Charlie telah pergi meninggalkan rumah. Setelah acara pemakaman John, Adeline bertemu dengan pengacara bernama Lomax yang telah lama menjadi pengacara keluarga. Saat si pengacara bertanya di mana Charlie, Adeline pun berbohong dengan mengatakan bahwa Charlie pergi ke Peru. Karena merasa penasaran, Leah kembali bertanya siapa sebenarnya yang menghabisi John. Namun Via melarang Leah bertanya lebih jauh. Leah pun semakin yakin bahwa Via sepertinya menyembunyikan sesuatu supaya dirinya lolos dari kecurigaan. Leah juga heran, kenapa polisi tidak menyelidiki kasus ini dengan teliti. Mendengar ucapan Leah, seketika Via pun emosi. Ia tidak menyukai sikap Leah yang terlalu ingin ikut campur dalam kisahnya, karena ia hanya diminta menulis, bukan malah menyelidikinya. Siang itu, Leah kembali mendatangi rumah Angelfield. Ia masuk ke kamar yang dulu pernah didatangi Hester, dan kondisinya masih terlihat sama. Sorry, forgive me. Esok hari saat Dr. Clifton datang memeriksa kesehatan Emmeline, Leah bertanya banyak hal mengenai wanita itu. Dokter ini mengatakan bahwa penyakit Emmeline lebih parah dari penyakit Via. Leah juga menyinggung soal rumah Angelfield. Leah menceritakan bahwa ia menemukan seseorang yang tinggal di rumah itu. Kemudian Clifton pun menjelaskan bahwa kemungkinan orang itu adalah Aurelius, seorang pria kurang waras, anak dari seorang wanita penjual kue. Leah mengungkapkan kecurigaannya bahwa Via lah yang sepertinya menghabisi John saat itu. And I can't see who else it could have been, and I don't know what to do about it. Do you have any evidence? Selanjutnya, Via tidak melanjutkan sesi cerita hari ini, di mana mereka hanya berbincang sebentar. Via akhirnya mengetahui bahwa Leah bertanya banyak hal soal Emmeline pada Dr. Clifton. Via pun bertanya, dari mana Leah tahu sosok Emmeline yang sekarang? Leah pun menjelaskan soal pertemuannya dengan Emmeline malam itu. Via tidak suka dengan sikap Leah yang malah ingin menyelidiki kisah hidupnya. Lalu ia pun bertanya, kapan Leah akan menceritakan cerita hidupnya? Namun Leah mengatakan bahwa ia tidak memiliki cerita. Everybody has a story. If you keep it to yourself, it dies. Pesan Via ini sepertinya sangat menusuk di pikirannya. Malam harinya, ia kembali tak bisa tidur dan malah seperti berbicara dengan dirinya di cermin. Leah terus teringat dengan bocah berjaket merah yang ternyata juga memiliki saudara kembar. Hari berikutnya, Leah kembali bertemu dengan Via. Namun kali ini tak ada cerita dan mereka hanya mengobrol santai. Via mengatakan bahwa beberapa hari ke depan ia ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan Emmeline. Ucapan Via itu seketika membuat Leah menangis. Whatever's the matter? Hingga akhirnya Leah pun bercerita bahwa ia juga pernah memiliki saudara kembar. Saudara kembarnya itu bernama Moira. Suatu hari Leah marah karena Moira mengambil makanannya tanpa izin. Setiap hari mereka selalu jalan beriringan. Namun kali ini Leah menghukum Moira berjalan di sisi seberang. Sepanjang perjalanan, Moira terus meminta maaf atas kesalahannya, hingga Leah pun akhirnya luluh. Namun saat Moira menyeberang jalan, inilah yang terjadi. Semenjak peristiwa itu, Leah selalu menyalahkan dirinya. It wasn't your fault. I've been so lonely all these years. That was... Setelah itu, Leah memilih pergi ke Angelfield, sedangkan Via menemani Emmeline. Sesampainya di sana, Leah heran melihat rumah itu didatangi polisi. Hingga kemudian, pria bernama Aurelius ini menghampiri Leah dan meminta maaf karena pernah menakutinya. Setelah itu, mereka sempat berbincang sebentar. Awalnya Aurelius hanya singgah sebentar di rumah ini, sebelum akhirnya memutuskan tinggal di sana. Sebelum berpisah, Aurelius mengatakan bahwa polisi menemukan tulang belulang di halaman rumah. Saat berjalan pulang, pikiran Leah dipenuhi banyak pertanyaan.
ia pun kembali memeriksa cerita yang ia tulis. Hingga Lea pun teringat dengan beberapa kalimat Via yang mengejutkan, di mana Via mengatakan bahwa ia selalu menganggap Emmeline seperti saudara kembarnya, dan Via juga mengatakan bahwa si kembar itu sangat merindukan satu sama lain. The twins were missing each other desperately. Menurut makna dari kalimat itu, sepertinya Via bukanlah Adeline. Sesampainya di rumah, Lea langsung mengungkapkan apa yang ia temukan, bahwa cerita ini bukan hanya soal Adeline dan Emmeline, namun sepertinya ada 3 anak, dan 1 anak tambahan itu adalah Via. Dengan suara lirih, Via pun membenarkan prediksi Lea. Namun Via menegaskan bahwa dari 3 anak itu kini hanya tinggal 1, karena Emmeline telah meninggal dunia. Namun Via tak mau larut dalam kesedihan, dan ingin segera menuntaskan ceritanya. Via melanjutkan cerita dengan membahas sosok hantu di Angelfield. Menurutnya, hantu itu adalah dirinya, seorang anak tanpa nama dan tidak mengetahui siapa orang tuanya. Namun ia yakin bahwa Charlie adalah ayahnya dan juga ayah Adeline dan Emmeline. I was born a few months later than the twin. God knows if it ever dawned on him. Was the father of us all. How did you get to Angelfield? Menurut cerita John, ia selalu mengeluh karena tanamannya sering hilang. Suatu hari, ia sengaja menjebak pelakunya, dan akhirnya ia mengetahui bahwa pencurinya adalah seorang bocah perempuan. Mrs. dan John pun memutuskan merawat anak itu. Lea tampak serius mendengarkan cerita Via tanpa banyak bertanya lagi, dan Via pun menegaskan bahwa semenjak kecil, Adeline memang sangat kasar dan sangat susah diatur, hingga kemudian terungkap bahwa sosok yang memukul Theodora ternyata adalah Adeline. Sementara 2 anak yang ditemui Theodora di depan rumah sebelumnya adalah Emmeline dan Via. Bahkan sepertinya Adeline lah dibalik peristiwa yang menewaskan Mrs. Adeline juga diyakini sebagai pelaku yang membuat John tewas. Hingga kemudian terungkap bahwa remaja yang menyukai tanaman topiary dan sangat menghormati John itu adalah Via, bukan Adeline. Bahkan, orang yang tidak setuju dengan kehadiran Ambrose itu adalah Via. Kemudian Lea penasaran, apa alasan Adeline menghabisi mereka semua. Namun Via tidak punya jawaban pasti. Namun kemungkinan alasannya karena iri dan dendam. Via melanjutkan cerita saat mereka memasuki usia 17 tahun. Angelfield kini diisi 4 remaja tanpa orang tua. Via memposisikan diri sebagai pemimpin karena Adeline sibuk dengan dunianya. Seiring waktu, Ambrose naksir dengan Emmeline. Namun Via melarang dan memperingatkan pria itu. Padahal sebenarnya Ambrose lebih dulu naksir dengan Via. Namun Via menolaknya. Beberapa waktu kemudian, Emmeline ketahuan sedang bumil. Via pun marah lalu mengusir Ambrose. Kemudian ia merawat Emmeline hingga melahirkan seorang anak laki-laki. Sementara Adeline tidak menyukai bayi itu. Namun sekasar apapun Adeline padanya, Emmeline tetap menyayangi kembarannya itu. Sesi cerita kali ini mulai terhambat karena Via beberapa kali merasa kesakitan. Saat Lea menyuruhnya istirahat, Via menolak dan menegaskan bahwa inilah saatnya ia mengisahkan cerita ke-13 atau The 13th Tale. Adeline memang sama sekali tidak menyukai bayi Emmeline dan pernah ingin menghabisi bayi itu. Setelah itu, Via kembali melihat hal mencurigakan saat Adeline membawa bensin ke perpustakaan. Adeline menunggu hingga semua orang tertidur, lalu ia pun mengambil bayi Emmeline. Adeline meletakkan bayi itu di perapian dan mulai menuangkan minyak ke seluruh ruangan. Hingga tak lama Via pun terbangun dan berhasil mengetahui aksi Adeline. Karena tak menemukan korek di laci, Adeline pun turun mencari korek lain. Di momen inilah ia menukar bayi itu dengan guling dan menyembunyikan sang bayi di dalam hutan. Saat di hutan, terdengar suara ledakan dari rumah. Emmeline! Via pun berlari ke perpustakaan. Di sana ia melihat Adeline dan Emmeline berkelahi. Emmeline ingin menyelamatkan anaknya, namun Adeline menghalanginya. Disinilah pertama kalinya Via melihat Emmeline berani melakukan perlawanan. Via sebenarnya sudah berhasil memisahkan mereka dan memberitahu Emmeline bahwa anaknya telah ia selamatkan. Namun Emmeline kembali menghampiri Adeline hingga mereka kembali berkelahi.
Melihat situasi yang genting, Via pun kembali menarik Emmeline keluar, lalu mengunci pintu supaya Adeline tidak bisa keluar. Menyadari Adeline terkurung, Emmeline masih ingin menyelamatkan saudara kembarnya itu. Namun Via menghalanginya dengan memegang handle pintu hingga tangannya terbakar. Secara perlahan, teriakan Adeline pun menghilang bersama kobaran api. You saved the baby's life. Setelah itu, Via meninggalkan bayi Emmeline di depan rumah salah satu warga, seorang penjual kue yang dikenal sangat baik. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa pria bernama Aurelius itu adalah anak Emmeline. Dan karena alasan itulah, Aurelius selalu ada di rumah Angelfield. Setelah api mulai padam, Via kembali ke rumah dan sudah pasti orang-orang mengira dirinya adalah Adeline. Dari awal Via sudah menjelaskan bahwa ini adalah kisah mengenai anak kembar dan hanya satu hal yang tidak ia ungkapkan, bahwa dirinya bukan salah satu dari mereka. Namun bukan karena Via tidak mau, namun mereka melarangnya, sehingga Via tidak tinggal bersama mereka di rumah itu. I wasn't one of them. Oh, I longed to be, but they always kept me out, so I stayed outside. What made me a writer? Berakhirnya kisah yang ia ceritakan, sejalan dengan suaranya yang semakin pelan, hingga Via pun tertidur selamanya. Keesokan harinya, Lea pamit dari rumah Via dan memutuskan tinggal di hotel sambil menunggu prosesi pemakaman. Lea sepertinya ingin tinggal lebih lama di desa itu, sekalian menyelesaikan biografi Via. Sebenarnya, film ini berakhir ambigu dan menyisakan tanda tanya. Siapakah yang benar-benar selamat dari peristiwa kebakaran itu? Emmeline kah atau justru Adeline? Jika melihat saat Via menarik salah satu dari mereka, terlihat jelas bahwa Via menyelamatkan yang diserang. Padahal sebelumnya Emmeline lah yang berbalik menghampiri Adeline, lalu melakukan penyerangan, sebelum akhirnya Via menarik salah satu dari mereka. Lagi-lagi penonton dipersilahkan membuat kesimpulan sendiri mengenai ending film yang sangat menarik ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir cerita, dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.